Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alif Ardi Fajasa dengan NIM B100170230 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul peran komitmen kerja terhadap kinerja karyawan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya suatu kegiatan dalam perusahaan. Setiap perusahaan, apapun bentuk dan jenisnya, akan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir, bertindak, serta terampil dalam menghadapi kesuksesan suatu perusahaan. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah komitmen organisasi. Masalah yang sering muncul dalam suatu organisasi yaitu kurangnya komitmen ataupun kesadaran karyawan terhadap kerjanya. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya sehingga menjadi peningkatan kinerja karyawan dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan dampak positif terhadap karyawannya. Selanjutnya, kita beralih ke tujuan. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengukur pengaruh komitmen kerja terhadap kualitas kerja pada suatu perusahaan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Pengertian: kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi yang bersangkutan. Mangku Prawiro dan Hubeis 2007. Yang kedua, kinerja karyawan adalah salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Griffin 1987. Yang ketiga, kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun perusahaan. Chamberlain, Han, and Osborne 1991. Dapat disimpulkan di sini bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian. Oke, selanjutnya ini ada indikator pengukuran variabel Y atau kinerja karyawan. Ini saya ada penjelasan indikator kinerja karyawan menurut Robin. Yang pertama yaitu indikatornya adalah indikator kualitas, 2 indikator kuantitas, 3 ketepatan waktu, 4 efektivitas, 5 kemandirian, 6 komitmen kerja. Singkatnya, bahwa indikator untuk mengukur sebuah kinerja karyawan adalah dengan 6 hal ini. Nah, bila semuanya dari keenam hal ini itu sudah mencapai target, maka kinerja karyawan itu dinilai baik. Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi variabel Y yaitu atau kinerja karyawan. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Bila tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Tetapi apabila yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efektif. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Supianto 2015. Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Guntur dan Syafarudin 2005. Jadi disiplin karyawan adalah kegiatan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kinerja dengan organisasi di mana dia bekerja. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan suatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Rizaldi Putra, Ernila, Dadi Komardi 2019.
Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan karena dengan adanya faktor-faktor tersebut menjadi acuan dalam penilaian efektivitas kinerja karyawan. Variabel X atau komitmen kerja. Pengertian yang pertama adalah komitmen didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dari para anggota organisasi untuk mengikatkan diri dalam suatu organisasi secara sukarela dan berusaha keras untuk kepentingan organisasi. Permana 2005. Selanjutnya yang kedua yaitu komitmen kerja sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak kepada suatu organisasi tertentu tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi. Robbins 2003. Komitmen adalah suatu konsep yang mencari sifat kecintaan attachment yang dibentuk oleh individu terhadap pekerjaan organisasi mereka. Katz-Hans Strauer 2001 dikutip dari Nele dan Hans 2011. Dapat disimpulkan bahwa komitmen kerja karyawan adalah kecintaan dan kesetiaan, suatu konsep pembentukan lebih lanjut dari loyalitas karyawan, merupakan ikatan emosional yang sangat kuat dan erat dari individu-individu dalam mengidentifikasi secara aktif. Selanjutnya indikator variabel X, komitmen kerja. Indikator variabel X, komitmen kerja atau komitmen kerja menurut Lincoln dan Bashaw, Uniarty dan Sati 2019. Kemauan karyawan, itu yang pertama adalah kemauan karyawan, yang selanjutnya kesetiaan karyawan, ketiga adalah kebanggaan karyawan. Indikator komitmen kerja karyawan dan Sirati 2015, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai kerja. Selanjutnya kemauan untuk mengusahakan terwujudnya kepentingan kerja. Yang ketiga adalah kehendak yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan kinerja. Dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa indikator yang mendukung peningkatan kinerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi variabel X atau komitmen kerja. Menurut Stars, dalam Sophia 2008, ciri yang pertama adalah ciri pribadi pekerja termasuk jabatannya dalam organisasi dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari setiap karyawan. Ciri pekerjaan dari seperti identitas tugas, kesempatan berinteraksi dengan rekan kerja, pengalaman kerja seperti keterandalan organisasi di masa lampau, dan cara-cara pekerja lain dalam mengutarakan dan membicarakan perasaannya tentang organisasi. Menurut Miner dalam Sophia 2008, faktor personal hal ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik pekerjaan, misalnya lingkungan, jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik, peran, dan lain sebagainya. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerjaan, dan tingkat pengendalian yang dilakukan terhadap karyawan. Yang terakhir, adanya pengalaman kerja. Selanjutnya, menurut Stern and Porter, yang pertama yaitu faktor personal, faktor organisasi, dan faktor non-organisasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, serta terperinci. Dalam pelaksanaan penelitian ini membutuhkan tes hipotesis menggunakan alat penguji statistik untuk menampilkan hasil data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan data primer dengan wawancara. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bibret Konversindo, Wonogiri, Jalan Raya, Wonogiri, Pati, Mantoro. Metodologi penelitian, populasi sampel, metode sampling. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono 2007. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel berdasarkan
pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan pemilik bibit konveksindo sebanyak 10 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, yang mana merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian menggunakan random sampling. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling, karena sampel yang didapat dari karyawan hingga pemilik. Sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan bibit konveksindo. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan guna melengkapi data primer. Data ini diambil dari data yang sudah tersedia terkait profil dan kondisi institusi tersebut. Instrumen atau alat pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan atau kuesioner, di mana kuesioner ini akan disebarkan kepada seluruh sampel yang telah ditentukan. Jawaban dari sampel nantinya akan diolah sehingga akan didapatkan jawaban berupa angka. Pengukuran variabel. Pengukuran variabel dilakukan dalam bentuk checklist. Tiap responden diminta untuk menunjukkan kesetujuan dan ketidaksetujuan pada setiap pertanyaan yang diberi skala antara 1 sampai dengan 5. Jawaban responden diukur dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 poin peneliti, 5 sangat setuju, 4 setuju, 2 3 netral, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Teknik selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat. Teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Data sudah tersedia dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel independen dengan independen. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.